Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, idha ihtaja talibu ila takassubi li tawfiril mu'nati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu idza ihtajat talibu ila takassubi li tawfiril mu'nati, yaitu pembahasan ketika penuntut ilmu itu memerlukan nafkah dan juga tersedianya perbekalan. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi, beliau mengatakan fa initturra ila ghairihi fi waqtin, maka jika seseorang yang berkecimpung di dunia ilmu itu terpaksa untuk mengalihkan perhatian atau fokusnya kepada selain ilmu di suatu waktu. Ya, karena idealnya sebelumnya kita bahas bahwa sebaiknya penuntut ilmu, ya baik itu pengajar maupun juga pelajar, itu fokus dalam menuntut ilmu. Tidak mengalihkan fokusnya kepada yang lain. Namun jika baik pengajar atau maupun pelajar itu terpaksa untuk mengalihkan perhatian kepada yang lainnya pada suatu waktu, fa'ala dhalikal ghaira ba'da tahsili wadhifatihi minal ilmi. Maka seorang penuntut ilmu atau pengajar itu mengerjakan keperluan yang lain tersebut itu setelah melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya di dalam bidang ilmu tersebut. Nanti akan dijelaskan apa contoh kewajiban penuntut ilmu atau kewajiban seorang pengajar ilmu. Artinya jika memerlukan keperluan yang lain, maka dikerjakan setelah selesai tugas-tugasnya dalam ilmu tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, yuqsadu bidzalika anna min awamili tahsilil ilmi. Jadi dimaksudkan dengan penggalan tersebut bahwa di antara elemen-elemen atau faktor-faktor dalam mengumpulkan ilmu itu adalah at-tafarrugha lit-talabi, yaitu mendedikasikan diri dalam menuntut ilmu. Jadi dedikasi total, fokus total di dalam menuntut ilmu merupakan salah satu elemen atau faktor dalam mengumpulkan ilmu. Kemudian wa adamal ishtighali bimihnatin tastahlikul waqta. Dan juga menghindarkan diri atau tidak menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan atau kegiatan yang tastahlikul waqta, yang menghabiskan waktu. Kemudian wa ta'khudhul juhda, yang dapat mengambil atau mengurangi kesungguhan. Wa tamna'u minalin sirafil kulliyi lit-talabi wat-tahsili. Dan juga kegiatan dan juga pekerjaan
yang dapat menghalangi ya fokus keseluruhan dalam menuntut ilmu dan juga mengumpulkan ilmu. Jadi itu faktor yang penting dalam mengumpulkan ilmu, yaitu fokus dalam menuntut ilmu, dedikasi total, dan tidak menyibukkan diri dengan kegiatan yang menghabiskan waktu, mengurangi kesungguhan, dan juga menghalangi fokus total dalam menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Qala Ibnul Mubaraki, Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min syartil alimi, di antara syarat bagi seorang ulama, itu adalah alla takhtura mahabbatud dunya ala balihi. Alla takhtura mahabbatud dunya ala balihi. Jadi di antara syarat bagi seorang ulama itu hendaknya kecintaan dunia itu tidak pernah terbersit dalam pikirannya. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat di Khilyatul Auliya'i. Ya, buah karya Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallada Thamina pada jilid ke-8, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 178. Kemudian kita kembali ke atas. Wa hadza ma 'abbara anhu Abu Hilalinil Askariyu bil kifayati. Dan inilah yang diistilahkan oleh Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala dengan kifayah. Ya. Jadi Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan suatu istilah yaitu kifayah, kecukupan. Inda dzikri awamilit ta'limi. Ketika beliau menyebutkan ya faktor-faktor atau elemen-elemen dalam pendidikan. Wa asbabit tahsili, dan juga ketika beliau menyebutkan sebab-sebab yang dapat mengumpulkan ilmu. Faqala, maka Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la yatimmul ilmu illa bisittati asya'a. Ilmu tidak akan sempurna melainkan dengan 6 perkara. Apa saja itu? Dhihnin thaqibin. Elemen yang pertama adalah pikiran yang tajam. Wa zamanin tawilin. Dan juga ilmu tidak akan sempurna tanpa menempuh waktu yang lama. Wa kifayatin. Nah, di sini disebutkan dan kifayah, kecukupan. Wa amalin kathirin. Dan ilmu tidak akan sempurna tanpa amalan yang banyak. Wa muallimin hadhiqin. Ilmu tidak akan sempurna tanpa seorang pengajar, seorang ustadz yang pandai, yang cerdas. Wa syahwatin. Dan ilmu tidak akan sempurna tanpa syahwat, tanpa keinginan, tanpa kegemaran. Ya, ilmu apapun itu akan mudah dipelajari ketika orang yang menuntut ilmu itu memang menyukai, menikmati ilmu yang dia pelajari. Maka kegemaran, keinginan ini itu menjadi elemen yang juga penting. Wa kullama naqasa min hadhihi sittati, maka semakin kurang wa kullama naqasa min hadhihi sittati syai'un, semakin ada sesuatu yang kurang dalam 6 faktor dalam kesempurnaan ilmu tadi, naqasa bimiqdarihi minal ilmi. Maka semakin berkurang pula kadar keilmuan yang dia dapat.
Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ini dapat dilihat di Al-Hathu ala Thalabil Ilmi. Ya, buah karya Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala. Safhata sab'in wa arba'ina pada halaman 47. Wanzur fihi syarha hadhil umuris sittati. Maka silakan dilihat pada kitab tersebut mengenai penjelasan 6 perkara tadi. Yang tadi disebutkan 6 perkara, yaitu ilmu tidak akan sempurna tanpa pikiran yang tajam, waktu yang lama, kecukupan, amal yang banyak, pengajar yang pandai, dan keinginan. Kemudian di sini dijelaskan, wa innama dzakara syahwata. Ya, dan sesungguhnya di dalam 6 perkara tersebut, Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala menyebutkan mengenai syahwat. Ya, mengapa? Li'annan nafsa idhashtahati syai'a, karena yang namanya jiwa, itu jika menginginkan sesuatu, wa raghibat fihi, dan berhasrat untuk mendapatkan sesuatu tersebut, kanat asmaha fi talabihi, maka itu akan dapat memperlancar, mempermudah proses mendapatkan sesuatu tersebut. Wa ansyata liltimasihi, dan juga jiwa kalau sudah menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, maka akan lebih giat dalam mencari sesuatu tersebut. Wa sayati laha dzikrun, dan akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala fi kalamil Mawardi fi akhirit darsil khamisa asyara. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah dalam ucapan atau penjelasan dari kalam Al-Mawardi di akhir pelajaran ke-15. Ya, kita kembali ke atas. Fadzakara minha al-iktifa'al madiyya li talibil ilmi. Maka di situ Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah satunya adalah kifayah tadi, yaitu al-iktifa'al madiyya li talibil ilmi, yaitu kecukupan materi bagi penuntut ilmu. Bihaitsu yukfa ma yata'allaqu bi umuri hayatihi. Sedemikian hingga tercukupi apa-apa yang berkaitan dengan perkara kehidupannya. Ya. Min maskanin, baik berupa tempat tinggal, wa ma'kalin, dan juga berupa makanan, wa malbasin, dan juga berupa pakaian, wa markabin, dan juga berupa kendaraan. Jadi kondisi idealnya yang namanya penuntut ilmu, itu tercukupi seluruh kecukupan materinya tadi. Ya, yang berkaitan dengan urusan kehidupannya. Mengapa? Li'annat takassuba, ya karena yang namanya mencari nafkah, mencari kecukupan diri, wa ta'adzurul ma'ashi, dan juga sulitnya penghidupan, muqti'atun, itu dapat memutus atau menghancurkan. Kita mengetahui bahwa sulitnya kondisi kehidupan atau ekonomi itu dapat mengubah seseorang. Karena itu dapat memutus atau menghancurkan. Kemudian warraghbata ilar rijali mudhillatun. Warraghbata ilar rijali mudhillatun. Dan kecenderungan untuk meminta atau berharap kepada manusia itu adalah sesuatu yang menghinakan. Wal hajata tumitun nafsa wa tufsidul hissa.
Dan yang namanya kebutuhan akan penghidupan, itu dapat mematikan jiwa dan juga merusak perasaan, ya, atau indera. Maka di sini kita melihat bahwa walaupun seorang penuntut ilmu atau pengajar ilmu itu sebelumnya dituntut untuk sederhana, tidak bermewah-mewahan. Namun, kebutuhan hidupnya itu yang ideal itu harus terpenuhi. Karena ketika kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka akan terganggu prosesnya dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ini ada di Al-Masdarus Sabiqu, ya referensi sebelumnya berarti Al-Hathu ala Thalabil Ilmi, buah karya buah karya Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala. Safhata tis'in wa arba'ina pada halaman 49. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau masuk ke pembahasan ahammiyatu kifayatit talibi amra ma'isyatihi, yaitu pentingnya, tercukupinya bagi pelajar atau penuntut ilmu itu tercukupi urusan penghidupannya. Ya, jadi di sini sampai dibuat subbab tersendiri menunjukkan betapa pentingnya seseorang yang berkecimpung di dunia ilmu itu terpenuhi kehidupannya. Kemudian beliau melanjutkan, qala Abdurrahimi ibnu Sulaimana Ar-Raziyu. Berkata Abdurrahim bin Sulaiman Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kunna inda Sufyan ats-Tsauri, kami dahulu ya menyertai atau bersama dengan Sufyan ats-Tsauri. Fakana idza atahu ar-rajulu yatlubul ilma sa'alahu. Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pada saat itu, jika datang seorang laki-laki yang menuntut ilmu, ya datang kepada beliau, menemui beliau seorang penuntut ilmu, sa'alahu, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala akan bertanya kepadanya, hal laka wajhu ma'isyatin, ya apakah engkau memiliki cara untuk menghidupi dirimu? Jadi ketika ada penuntut ilmu yang datang, itu yang beliau tanyakan, apakah engkau memiliki cara untuk menghidupi dirimu? Fa'in akhbarahu annahu fi kifayatin, jika penuntut ilmu tersebut menyatakan bahwa dia berada dalam kecukupan, ya, kehidupannya sudah tidak masalah, ya, dia mungkin memiliki sumber penghidupan, ya, dan lain sebagainya, intinya dalam keadaan kecukupan, amarahu bitolabil ilmi, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala akan memerintahkannya untuk menuntut ilmu. Wa in lam yakun fi kifayatin, adapun jika penuntut ilmu tersebut mengabarkan kepada Sufyan ats-Tsauri bahwa dia tidak berkecukupan, ya, artinya kebutuhan hidupnya itu masih belum terpenuhi. Amarahu bitolabil ma'ashi, maka pada saat itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala akan memerintahkannya untuk mencari nafkah. Ya, ini betapa beliau itu sangat memperhatikan bahwa dalam proses menuntut ilmu, itu penghidupan sangat penting. Kalau sudah cukup, silakan Anda menuntut ilmu, bahkan diperintahkan. Tetapi kalau belum cukup, akan diperintahkan untuk mencari nafkah terlebih dahulu.
Wa min huna ja'al hirsu min ba'dil ulama'il qadirina ala kifayatit tullabi. Maka dari sini kita dapat melihat kepedulian sebagian para ulama yang mampu untuk mencukupi para penuntut ilmu. Bitawfiril umuril madhkurati. Dengan membekalinya dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi sebelumnya. Wadzalika biijra'i arzaqin 'alaihim, dan itu dengan cara memberikan atau membagikan rezeki atau nafkah bagi mereka. Limusa'adatihim 'alat tafarrughi at-tammi li talabil ilmi. Itu untuk menolong para penuntut ilmu supaya mereka dapat fokus secara sempurna dalam menuntut ilmu. Duna an yashghala at-talibu fikrahu fil bahthi an talabir rizqi. Atau duna an yashghala at-talibu fikrahu fil bahthi an talabir rizqi. Ya, tanpa seorang penuntut ilmu itu menyibukkan pikirannya dalam pembahasan mengenai mencari mata pencaharian atau nafkah. Wa kadzalika min khilali awqafin ba'dil aghniyai ala tullabil ilmi. Dan demikian juga melalui cara awqafi ba'dil aghniyai, wakaf-wakaf dari sebagian orang-orang yang kaya ala tullabil ilmi. Ya, yaitu kepada para penuntut ilmu. Apa saja misalnya minas sakani, ya baik itu berupa asrama atau pondok untuk menuntut ilmu. Wa tawabi'ihi, dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi misalnya kalau pondok yang mungkin berkaitan dengan makanan. Ya, kemudian berkaitan dengan mungkin pakaian atau apa saja yang membantu para penuntut ilmu tersebut. Mimma kana lahu atharun wadihun fi tafarrughit tullabi. Ya, di antara perkara-perkara yang memiliki pengaruh yang nyata, ya, supaya para penuntut ilmu itu dapat fokus. Wa madastifadatihim, ya, dan juga selama para penuntut ilmu itu mengambil faedah dalam proses menuntut ilmu tersebut. Qala Yahya bin Abi Katsirin, ya, berkata Yahya bin Abu Katsir, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kataba Umar bin Abdul Aziz ila ummalihi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu mewajibkan kepada para bawahannya an ajrau ala talabatil ilmi ar-razqa, yaitu untuk memberikan nafkah kepada para penuntut ilmu. Wa farraghuhum lit-talabi, supaya mereka dapat dan juga memerintahkan para bawahannya untuk membuat para penuntut ilmu itu fokus dalam menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, buah karya Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, al-mujallad al-awwala, jilid pertama, safhata sab'in wa arba'ina wa sittimi'atin, halaman 647. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, fa'ala dhalikal ghaira ba'da tahsili
wadhifatihi minal ilmi. Yaitu mengerjakan keperluan yang lain tersebut, itu setelah tertunaikannya atau selesainya tugas-tugasnya yang berkaitan dengan ilmu. Maksudnya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, in kanal mudarrisu muttarran ila amalin. Ya, kalau misalnya seorang pengajar, ya, seorang ustadz atau ulama, itu terpaksa untuk bekerja. Ya, yudirru alaihi ma yunfiquhu ala nafsihi. Yang dengan pekerjaan tersebut, dia dapat mencukupi dan menafkahi dirinya sendiri. Waman yumawwinu, dan juga orang yang dia tanggung. Awihtaja ila sarfi syai'in min waqtihi. Atau jika seorang guru atau ustadz itu perlu untuk mengalihkan sebagian waktunya li'adai haqqi ahlihi. Misalnya untuk memenuhi hak keluarganya. Awistiqbali zairin, atau untuk menerima dan memuliakan tamu. Kita tahu bahwa orang berilmu itu biasanya memiliki keluarga yang harus dipenuhi nafkahnya dan juga dikunjungi tamu. Ya, tamu yang mungkin ingin meminta fatwa, bertanya, dan lain sebagainya. Maka mereka memerlukan waktu dan juga harta untuk menyambut tamu tersebut dan juga memenuhi nafkah keluarganya. Au ghairi dzalika, ya, atau perkara lain mimma yuhtaju ilaihi, yang diperlukan oleh ustadz atau pengajar ilmu tersebut. Falahu fi'lu dzalika ba'dal qiyami bitahsili wadhifatihi. Maka hendaknya dia melakukan hal-hal tersebut setelah menunaikan kewajibannya yang wadhifatihi minal ilmi, setelah menunaikan kewajibannya yang berkaitan dengan ilmu. Allati la yanbaghi lahu an yuakhiraha. Yang kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan ilmu tersebut itu selayaknya tidak dia akhirkan. Ya, walaupun ada keperluan yang lain, tapi jangan sampai kewajiban yang berkaitan dengan ilmu itu diakhirkan. Apa misalnya? Min muraja'ati ma yuhtaju ila muraja'atin. Misalnya mengulang-ulang ilmu yang perlu dia ulang. Ya, muraja'ah. Karena secara umum yang namanya ilmu, kalau tidak dimuraja'ah, itu akan hilang. Ya, akan berkurang pemahaman yang dia miliki. Aw hifdhi ma yuhtaju ila hifdhin. Ya, atau menghafal apa-apa yang perlu dia hafal. Ya, tentu seorang pengajar ilmu, ustadz, ulama itu perlu menghafal Al-Quran, ya, kemudian hadis-hadis, dan mungkin juga matan-matan keilmuan, maka itu jangan sampai diakhirkan. Au naskhin, ya, atau menyalin. Ya, menyalin ilmu-ilmu yang dipelajari. Au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan hal tersebut. Wa alaihi ma'a dzalika, maka hendaknya seorang pengajar, ya, bersamaan dengan hal itu, an yakuna muwadhiban ala ada'i darsihi. Ya, hendaknya seorang pengajar itu wajib untuk rajin dan juga giat untuk melaksanakan atau memenuhi pelajarannya. Ya, jangan sampai karena mungkin ingin memiliki keperluan yang lain yang berkaitan dengan keluarga atau tamu, kemudian setengah-setengah dalam mengajar. Ya, dia tetap harus berusaha keras untuk memenuhi hak pelajarannya dan juga pengajarannya. Harison ala tanzimi waqtihi, dan juga berkeinginan keras
dalam mengatur waktunya. Ya, mengatur waktu itu sangat sulit kalau tidak ada keinginan yang keras. Wa an yahdhara ta'jila ma yadurru ta'jilahu. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu waspada untuk menunda-nunda perkara yang jika ditunda itu dapat membahayakan dirinya atau keilmuannya. Ya, intinya kalau yang dapat dikerjakan ya segera dikerjakan, jangan sampai ditunda. Wal wadhifatu, dan yang dimaksud dengan al wadhifah ma yuqaddaru min amalin, yaitu adalah apa yang ditugaskan bagi seseorang, baik itu berupa pekerjaan, au razqin, ya, atau berupa mata pencaharian, au ta'amin, atau berupa mungkin tugas dalam yang menyediakan makanan misalnya, wa ghairi dzalika, ya, dan yang selain dari hal tersebut. Wal jam'u wadhaifu, dan jamak dari wadhifatun adalah wadhaifu. Maka contohnya wa wazzaftu 'alaihil 'amala tawdhifan. Ya, maksudnya apa? Qaddartuhu. Ya, saya menugaskan kepadanya pekerjaan. Ya, dengan ya sebenar-benar penugasan. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Misbahul Munir. Unzur Al-Misbah Al-Munira, ini dapat dilihat pada kamus Al-Misbah Al-Munir, ya, buah karya Al-Fayyumi rahimahullahu ta'ala. Pada safhata arba'in wa sittina wa sitti mi'atin. Pada halaman 664. Kita kembali ke atas. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini ma yutlabu minal mudarrisi. Apa yang dituntut dari seorang pengajar, ustadz atau guru, awid darisi atau penuntut ilmu, min muraja'atin, ya, baik berupa muraja'ah, mengulang pelajaran, au mutala'atin, atau menelaah atau meneliti suatu perkara ilmu, au naskhin, atau menyalin, au ghairi dzalika, atau selainnya, mimma yata'allaqu bimihnatit ta'limi. Ya, dari apa-apa saja yang berkaitan dengan profesi pengajaran. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.